Jadi, kamu anak teknik. Kamu udah ada gambaran tentang bekerja setelah kuliah. Atau mungkin kamu udah tahu mau kerja di mana. Pantengin video ini untuk dapat insight lebih tentang bekerja sebagai lulusan teknik. Kalau ngomongin pekerjaan dan jurusan engineering, mayoritas orang setuju kalau prospek kerja terbuka luas bagi mahasiswa jurusan ini. Engineering atau kerap disebut teknik, nyatanya berkembang bergandengan dengan teknologi. Terlepas dari teknik cabang apa, mau teknik mesin, industri, ilmu komputer, atau yang dekat dengan media seperti DKV, opsi mau kerja kayak gimana aja bakal ikut berkembang. Mayoritas anak teknik pastinya mengidam-idamkan kerja di bengkel seperti pria ini. Menghabiskan waktu dengan nikmat bersentuhan langsung dengan alat berat. Bagi kamu yang antusias, pilihan ini sangatlah tepat. Kalau kamu ngerasa main di bengkel kayak gini kurang seru, gimana kalau aku bilang ini semua juga bisa jadi mainanmu? Burung besi yang mengangkasa hingga raksasa gelap dasar laut. Itu semua bisa jadi mainanmu sebagai anak teknik. Sekarang aku kerja sebagai mechanical engineer di perusahaan namanya PT Arsistek Internasional. Jadi perusahaan aku itu dia salah satu sole distributor buat pompa mining gitu. Jadi kita supply pompa mining ke perusahaan-perusahaan tambang gitu. Nah, ekspektasinya itu sebenarnya aku nggak mau yang hitung-hitung. Aku pengennya ke lapangan kan. Ternyata aku ditempatinnya di bagian engineer yang di belakang layar. Jadi aku ngumpulin semua report dari mekanik di site, terus nanti dikirim ke aku, baru aku nanti bikin laporan, analisis, dan planning buat. Kalau pompa kan ada yang namanya gantian spare part, macam itu nanti biasa semua. Aku dulu yang pasti nervous ya pasti, karena kita istilahnya itu udah berjalan buat diri sendiri gitu kan, nggak ada lagi pembimbing, nggak ada lagi teman gitu kan. Terus yang pasti kalau misalkan kita kerja sebagai fresh graduate itu mindsetnya itu kita harus belajar dulu gitu kan selama 3 bulan atau mungkin sampai 6 bulan, baru nanti kedepannya kita baru bisa explore gitu. Oke, kamu pengen kerja di tempat yang lebih aman. Kalau gitu, coba lirik pabrik. Bekerja di suatu pabrik, kamu bukan jadi pekerja biasa yang bergelar teknik. Kamu bisa diberi tanggung jawab mengawasi suatu proses atau bahkan memanajemen keseluruhan operasi. Kayak orang-orang ini. Percayalah, ini semua hanya bermodalkan pengalaman dan pemahaman. Di Sampurna University, aku ngambil program double degree untuk jurusan teknik industri. Aku kok berasal dari cohort 2015. Saat ini aku bekerja sebagai quality control staff di PT Tan Sri Gani, yaitu sebuah perusahaan injection molding yang memproduksi produk pil untuk packaging, baik itu oil, cat, ataupun makanan. Sejak dimulainya industri revolusi, apa yang menjadi pekerjaanku saat ini itu sebagai quality control itu sudah berkembang jauh banget. Selama teknologi itu ada, selama pengetahuan itu ada, kamu akan terus butuh seseorang yang mengontrol dari mutu produk yang kamu buat, produk yang kamu produksi itu. Jadi jangan khawatir, field ini bakal mati atau enggak, mau 10 tahun, mau 20 tahun. Selama orang-orang masih memakai produk, selama orang-orang masih memakai jasa, quality control itu tetap dipakai. Katakanlah semua yang kamu suka adalah komputer dan hasil olahnya. Mungkin gambaran yang kamu miliki tentang bekerja di bidang ini adalah kerja di korporat yang kaku dan membosankan, atau mengurusi kabel-kabel yang ruwet kayak ini. Lihat wajah kebingungannya. Jika itu yang kamu bayangkan, senang bisa mematahkan gambaranmu. Bidang ini sangatlah dinamis, di mana contoh tanggung jawabnya adalah menciptakan suatu hal baru hingga menyempurnakan yang sudah ada. Dalam konteks ini adalah proses dan hasil olah komputer. Saat ini bekerja sebagai front-end engineer di Allo Dokter. Sebenarnya kalau ngomongin tentang yang
sekarang itu kebutuhannya tinggi sih untuk front-end developer. Front-end developer itu kan kita ngerjain UI, jadi kita tuh convert UI yang sudah dibikin sama product designer ke dalam bentuk kode gitu, dalam bentuk kode sehingga nanti bisa diakses oleh user dalam bentuk web gitu kan, website katakanlah. Dan sekarang kayaknya semua misalnya ada orang yang punya bisnis itu mereka akan memilih untuk bikin web untuk salah satu media supaya mereka bisa berkomunikasi sama usernya. Sampai di titik ini, kamu mungkin berpikir kalau semua hal tentang teknik adalah mesin besar dan mungkin mesin yang lebih besar lagi. Nyatanya, seni dan teknologi juga dapat berdampingan dalam teknik. Film yang kamu nikmati, hingga poster yang kamu baca, bisa jadi contoh karyamu di bidang ini. Mereka memiliki kesamaan di mana proses perancangan hingga finishing melibatkan seni dan teknologi. Terlalu mainstream. Gimana kalau aku bilang karyamu bukan sekedar tentang estetika, namun lebih ke gimana kamu menghipnotis penikmat dan membaca menggunakan apa yang kamu sebut dengan karya. Dari cohort 2015, jurusannya waktu itu DKV. Kalau sekarang mungkin Visual Communication Design ya. Currently sekarang lagi kerja di salah satu startup B2B yang fokusnya di packaging industry, namanya Cetak, sebagai brand strategis di sana. Sebenarnya di kuliah itu diajarin ya kayak proses branding dan lain-lain gitu ya. Cuman ini banyak sih miskonsepsi ya gitu ya. Brand itu bukan perusahaan, brand itu bukan produknya, brand itu bukan jasa gitu. Brand itu sebenarnya kalau salah satu expert gitu ya, namanya Martino Mayer, dia bilang brand itu people's gut feeling gitu. Jadi perasaan orang-orang terhadap produk kita, perasaan orang-orang terhadap jasa yang kita tawarkan gitu, perasaan orang terhadap apa yang dipercaya oleh perusahaan itu gitu. Nah, prosesnya disebut branding gitu ya. Terdengar indah masa depan anak-anak teknik. Sayang seribu sayang, itu semua dicapai bukan tanpa peluh keringat. Setiap harinya, ilmu pasti yang penuh kalkulasi bakal jadi santapan pagi. Lanjut praktek bareng company, jadi hidangan yang menanti. Rutinitas diakhiri dengan skripsi sebagai kudapan di ujung hari. Oh iya, jangan lupa dengan revisi sebagai jajanan peneman diri. Secara garis besar, sejak awal menyentuh mata kuliah engineering, khususnya di Sampurna University, kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Bekerja di depan meja atau turun ke lapangan. Semuanya kembali ke kamu. Apakah kamu bersedia mendesain rencanamu, memahami proses dan sebab akibatnya, mengatasi celah-celah hingga mencapai kesempurnaan, dan yang terpenting, beranikah kamu memulainya?